Yang tadi kita, eee, membahas sekilas tentang itu teman-teman ya, sekilas tentang prosesnya, jangka waktunya, dasar hukumnya, konsep kerangka kerangka hukumnya ya. Nah sekarang, sebenarnya apa sih, pemeriksaan itu kan sebenarnya adalah, menghimpun dan mengelola data atau keterangan ya, secara objektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan tadi untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain, tadi ya, yang kita bahas. Nah dengan cara apa tuh? Nah ini caranya nih, memeriksa itu dengan cara, tadi melihat SPT, ya pembukuan dari wajib pajak atau pencatatan gitu ya. Pembukuan sama pencatatan teman-teman kan udah paham ya bedanya apa ya. Nah ini dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai nanti SPT-nya nggak sesuai nih. Misalkan nanti pemeriksa itu juga punya teknik pemeriksaannya. Misalkan dilihat dari data sistem DJP, bisa juga dari data gaya hidupnya, itu bisa dilihat tuh gitu ya. Kemudian akan menghasilkan temuan pemeriksaan. Nah, temuan pemeriksaan ini harus harus berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan, bukti kompeten yang cukup, dan tentunya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi tadi ini soal bukti ini mungkin nanti ada bab khusus ya barangkali ya buat buat kita ya, karena bukti ini memang sangat rawan sekali gitu. Jadi pemeriksa itu dia itu harus memastikan temuan pemeriksaan itu sesuai dengan bukti yang kompeten yang cukup gitu ya. Jadi nggak bisa main tuduh-tuduhan gitu kan, nggak bisa main tuduh-tuduhan ketika melihat seseorang kok kaya banget ya gitu, kemudian main menuduh menuduh dan menentukan gitu kan pajak terutangnya dengan tanpa data, tanpa bukti yang cukup gitu, tanpa bukti yang kompeten, tanpa bukti yang kuat dan berkaitan atau relevan. Nah itu nggak bisa, semuanya harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup kompeten, yang kuat dan relevan gitu. Nah, bukti pemeriksaan ini ya. Nah, bukti kompeten itu valid dan relevan tadi ya. Kualifikasinya itu sumber buktinya gitu. Misalkan dari kondisi dari mana bukti diperoleh, gitu. Cara bukti memperoleh. Nah, ini kalau kita belajar tentang audit laporan keuangan juga kita belajar ya, misalkan kualifikasi sumber bukti gitu ya. Misalkan kondisi di mana bukti diperoleh, misalkan kalau bukti itu diperoleh dari internal, mungkin ada juga bukti dari eksternal gitu, dianggap bukti eksternal itu lebih kuat dan lain sebagainya gitu ya. Cara bukti diperoleh misalkan pemeriksa menemukan secara langsung di lapangan dengan keterangan dari wajib pajak, mungkin yang menemukan langsung di lapangan itu juga akan dijadikan bukti yang lebih kuat gitu ya. Tapi ya tetap semuanya harus dengan tadi ya, tidak boleh dengan praduga-praduga gitu ya. Harus dengan bukti-bukti yang jelas. Ya, berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa harus relevan gitu. Harus relevan tuh ya sesuai lah ya. Kalau PPN ya berarti buktinya ya harus berkaitan dengan PPN gitu ya. Jangan berkaitan dengan hal-hal lain. Nah, bukti-bukti yang cukup itu bukti yang memadai untuk mendukung laporan hasil pemeriksaan. Kemudian kecukupan terkait dengan auditor judgment ya. Jadi kalau misalkan ya menurut auditor cukuplah gitu ya, didasarkan pada materialitas dan kecukupan SPI ya gitu. Nah ini mungkin biar tidak terlalu panjang, ini perspektif Undang-Undang Pengadilan Pajak terkait dengan alat bukti ya. Pasal 69 ayat 1, teman-teman nanti bisa pelajari ini terkait alat bukti itu ada surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan atau pengetahuan hakim. Gitu. Terus yang perlu dipahami juga pengadilan pajak itu menganut prinsip pembuktian bebas. Ya. Jadi majelis atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain, gitu kan. Jadi asas undang-undang perpajakan itu kebenaran materi. Jadi memang bukti itulah yang akan kalau kita di persidangan ya di pengadilan pajak itu, ya bukti itu akan menjadi dasar benar-benar yang akan kita harus siapkan gitu. Jadi walaupun memang secara formil juga akan diuji ya gitu. Ya yang namanya bersengketa gitu ya di pengadilan pajak misalkan. Ya kita harus bisa menyiapkan
dokumen secara formil itu secara lengkap gitu, jangan sampai terlewat dan sudah sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pengadilan pajak ini kan. Nah, ini nanti teman-teman bisa bisa baca karena pembahasan terkait dengan bukti ini nanti mungkin ada bab khusus ya dari salah satu rekan kita juga dari Mas Darmawan nanti bisa menjelaskan tentang bagaimana tentang bukti sengketa. Kalau kan bukti perpajakan nanti mungkin bisa dikolaborasikan dengan hal-hal lain, gimana kita bisa belajar tentang barang bukti, tentang alat bukti ya, tentang bukti sendiri gitu. Nanti ada bab khusus lah. Nah ini mungkin udah mulai ini ya. Mungkin sering jadi pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita diperiksa kita nolak boleh nggak sih? Boleh. Kita menolak pemeriksaan itu kita boleh ya. Nah, dengan cara apa ya? Kalau kita menolak itu dengan cara membuat surat penolakan pemeriksaan. Atau kalau misalkan wajib pajak tidak mau menandatangani surat penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan, maka nanti pemeriksa akan membuat BA penolakan pemeriksaan. Gitu ya. Kemudian misalkan dipanggil tadi ya, kan tadi ada proses tuh ya. Ketika datang di lapangan, dipanggil untuk klarifikasi datanya mana, gitu. Ketika tidak terpenuhinya panggilan itu, maka BA tidak terpenuhi panggilan pemeriksaan itu akan ditandai oleh pemeriksa, gitu ya. Kemudian kalau misalkan pemeriksa datang ke kantor, gitu ya, kemudian yang bersangkutan tidak ada, maka pemeriksa itu berhak meminta keterangan dari orang keluarga, pihak keluarga ataupun kerabat terdekatnya ya, dan memberikan data-data yang sebisa mereka berikan gitu ya. Nah, dalam misalkan tidak bisa, tidak mau atau tidak mau membantu kelancaran pemeriksaan, itu nanti bisa menandatangani surat penolakan atau berita acara. Kalau misalkan berita acara artinya surat penolakan itu tidak ditandatangani oleh tadi orang yang diminta untuk membantu gitu ya. Tapi kalau misalkan ditandatangani ya cukup dengan surat penolakan tadi. Namun teman-teman perlu kita ketahui bahwa penolakan-penolakan tadi itu menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, di dalam di pasal 38 ya, pernyataan ini di pasal 38 PMK 17 2013 untuk 18 2021 itu pemeriksa pajak dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan dan mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak menolak untuk diperiksa itu ada dua kemungkinan tadi ya. Jadi ada penetapan pajak secara jabatan, ada hitung-hitungan nanti dari data yang ditemukan oleh pemeriksa tadi itu bisa ditetapkan, bisa diterbitkan SKP-nya ya, gitu ya. Ya atau bahkan kalau misalkan ada indikasi lebih dalam lagi ya bisa masuk ke dalam pengusulan bukti permulaan gitu. Nah ini tadi kalau misalkan udah tadi diperiksa terus ada SPHP misalnya. Nah, ada SPHP terus kita diundang kan tadi. Kita diundang untuk menghadiri pembahasan akhir. Nah, bagaimana jika tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Nah, tidak hadir itu ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama itu menyampaikan persetujuan atas SPHP-nya. Ya. Jadi pajak yang terhutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan pemeriksaan. Jadi hasil dari SPHP tadi, walaupun wajib pajak nggak hadir, nanti itu dianggap setuju ya sesuai dengan menyampaikan persetujuan. Jadi kalau misalkan SPHP tadi dibalas, terus wajib pajak menyatakan setuju ya. Kalau misalkan nanti wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir, itu nggak apa-apa. Ya, jadi nanti yang ditentukan sesuai dengan itu tadi persetujuannya. Ini kalau dalam hal persetujuan itu semuanya menyeluruh gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada kondisi menyampaikan sanggahan. Artinya mungkin ada sebagian yang setuju, sebagian tidak gitu kan ya. Nah kalau dalam hal ini berarti pajak dihitungnya itu berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui. Sesuai dengan surat sanggahan wajib pajak. Dengan syarat ya sanggahannya tadi itu diterima. Misalkan SPHP-nya tadi mengatakan terhutangnya misalkan 1M. Terus disanggah menurut SPH menurut sanggahannya itu misalkan 500 juta.
Ya, nanti bisa yang dipakai 500 juta itu asalkan sanggahannya berdasarkan hukum dan bisa diterima. Tapi kalau misalkan nggak bisa diterima, itu tetap balik ke 1M, gitu ya. Yang kedua ini dengan syaratnya diterima sanggahannya, gitu ya. Diterima itu dalam arti dasar hukumnya ya, bukan bukan dokumen fisiknya ya, tapi dasar hukumnya sanggahannya itu diterima. Yang ketiga adalah tidak menyampaikan tanggapan SPHP. Nah, kalau dalam hal ini artinya kan tanggapannya kan tidak dilakukan, terus nggak hadir juga di pembahasan akhir, maka yang dihitungnya itu berdasarkan SPHP. Jadi SPHP itu sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutangnya, gitu ya. SPHP tadi ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya. Jadi itulah yang akan jadikan sebagai dasar. Nah, ini teman-teman bisa pelajari dalam pasal 58 ayat 5 PMK 17 2013 junto PMK 18 2021. Nah, itu teman-teman ya. Mungkin sebagai penutup, ini produk hukum atas pemeriksaan pajak tadi ya. Ketika semua proses pemeriksaan sudah selesai, sudah ada nota hitungnya, gitu ya, maka akan muncul yang namanya surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, SKP ini setidaknya ada 4, ya. Itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar, itu artinya dari laporan wajib pajak, mungkin bulanan, mungkin tahunan, itu ada yang kurang bayar setelah dilakukan pemeriksaan, maka harus dibayar. Yang kedua, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ya mungkin nanti ketika dalam pemeriksaan itu ada baru ya, ada temuan baru dan lain sebagainya. Yang ketiga itu surat ketetapan pajak nihil, ya ternyata sama itu hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ya nihil, tidak ada yang terutang, gitu ya. Terus ada surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Lebih bayar itu artinya ya yang diperiksa itu ternyata posisinya memang hasilnya justru hasil pemeriksaan mungkin malah lebih bayar ya. Awalnya sudah, misalkan bisa aja awalnya kurang bayar, wajib pajak misalkan melapor kurang bayar, sudah dibayar, kemudian dilakukan pemeriksaan, akhirnya malah justru lebih bayar. Itu mungkin mungkin saja terjadi gitu. Jadi produk hukum atas pemeriksaan itu tadi ya, bisa dalam SKP. Sebenarnya ada satu lagi itu STP, surat tagihan pajak. Nah, surat tagihan pajak itu biasanya kalau ininya tuh telat-telat ya, telat setor, telat lapor, gitu ya, itu nanti akan diterbitkan STP dan denda-denda administrasinya. Itu teman-teman ya, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, pas banget jam 11. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, kita buka diskusi atau tanya jawab, boleh sebentar mungkin barangkali dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.